Shalom. Hai semuanya, bersama Kak Masta hari ini renungannya berjudul Tiap orang Kristen adalah karismatik. Karisma berarti hadiah atau kado. Tepatnya hadiah yang tidak kita sangka dan tidak kita minta. Kata Yunani itu berakar dari kata karis yang berarti anugerah. Dalam Alkitab Bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi karunia, yaitu pemberian yang Tuhan berikan bukan karena kita berhak menerimanya, melainkan karena kemurahan hati Tuhan. Kepada siapa Tuhan memberikan karisma? Kepada tiap orang tanpa kecuali. Karisma apa? Rupa-rupa karisma. Beberapa contoh karisma adalah melayani, memberi, mengajar, menjadi nabi, menggembalakan, membesarkan hati, dan sebagainya. Ada juga dikenal di bait Allah karisma bernyanyi dan bermain musik, serta karisma membaca perjanjian lama. Contoh-contoh karisma itu banyak yang mirip dengan bakat yang terdapat pada mereka di luar lingkungan umat Allah. Kalau begitu, apa persamaan dan perbedaan antara karisma dan bakat? Persamaannya bakat dan karisma sama-sama pemberian dari Tuhan. Bakat dan karisma sama-sama ada kaitannya dengan pendidikan masa kecil dan perkembangan kepribadian yang bersangkutan. Perbedaannya, bakat bermanfaat untuk kepentingan pribadi atau masyarakat umum. Sedangkan karisma diberikan Tuhan khusus untuk kehidupan gereja. Karisma baru menjadi karisma kalau diterima dan dimanfaatkan dengan ketaatan di dalam Tuhan. Bukan untuk prestasi, melainkan sebagai anugerah Tuhan demi kebaikan gereja. Sekali lagi, demi kebaikan gereja. Jadi, jika karisma justru mengakibatkan pertentangan dan perpecahan dalam gereja, tidak bisa disebut karisma. Oleh sebab itu, karisma diberikan bukan kepada perorangan, melainkan kepada gereja. Karisma tidak bisa berdiri sendiri secara terlepas dari gereja. Karisma adalah aset yang sangat berharga bagi gereja adik-adik. Diberikan bukan secara sembarangan, melainkan dengan rencana dan maksud agar gereja bertumbuh dan berbuah. Sebab itu, kelirulah gereja bila ia menutupi atau menghalangi berkembangnya karisma yang ada pada umatnya. Sungguh keliru bila gereja tidak menemukan dan tidak memanfaatkan dan tidak mengembangkan karisma yang mendatangkan manfaat bagi gereja secara keseluruhan. Perumpamaan tentang tuan pemberi talenta marah kepada hamba yang menyembunyikan talenta pemberian tuannya. Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Matius 25 ayat 14-30. Karisma diberikan kepada kita adik-adik. Namun bukan berarti bahwa kita pasif tinggal menerima saja. Kamu memiliki karisma musik bukan berarti secara otomatis kamu bisa nyanyi dengan bagus. Diperlukan upaya dan kerja keras. Dalam nasihatnya kepada Timotius, Paulus berkata tentang berlatih dan jangan lalai dengan mempergunakan karunia. 1 Timotius 4 ayat 7. Apapun karisma yang diberikan Tuhan kepada gereja melalui diri kita masing-masing bukan untuk disimpan, melainkan dipakai, dikelola dan diurus supaya menjadi berkat bagi orang lain. 1 Petrus 4 ayat 10. Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Kita semua tanpa kecuali adalah karismatik, yaitu penerima karisma. Kita masing-masing sudah menerima kado dari Tuhan. Soalnya, apakah kado itu sudah disyukuri dan dipakai? Atau masih disimpan? Atau malah kadonya belum dibuka bungkusnya? Yang benar saja. Demikian renungan dari Kak Masta. Kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk bisa mengelola karisma yang Kau berikan kepada setiap kami untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.